Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Sesuai janji, kita akan membahas bukan adiknya Toma, bukan adiknya Kidi, tapi keponakannya Kidi. Ponakannya KID. KID ya. Ponakannya Toma. Jujur, judulnya juga masih sama, polanya ya. Polanya 3 CMB. kata ada titiknya CMB. Tapi CMB itu tidak ada singkatannya sih. Sebentar. Ada. Bentar, bukan yang ini. CMIB Niaga. Ada ini. Ada. Sebentar, coba dilanjutin dulu aja. Oke. Sambil Nah, aku cari. si MB ini tamat di volume 45. Ini baru saja ditamatin oleh Alex Media. Terima kasih Alex Media udah namatin. Aku sebenarnya udah hopeless. Terima kasih juga siapa ini? Oh, ternyata Mas Lois. Terima kasih juga udah namatin ya. Terima kasih sekali lagi akhirnya tamat. Ini soalnya ngikutin CMB itu volume satunya itu ya Allah udah jauh banget loh teman-teman. Tapi ya, ini volume 1 terbitnya adalah di tahun 2008. Ini tamatnya 2024, bayangin. Gambarnya sama. Ini Sama persis. Ini adalah membuktikan apa yang kami sebutin di konten KID, kalau emang Motohiro Kato itu sensei itu udah nyaman dengan gambarnya yang gitu-gitu aja. Betul. Sorry, aku masih mencari ini ya. Oke, nah aku ceritain dulu premisnya CMB. CMB itu adalah, kalau di sini itu adalah cincin ilmu pengetahuan namanya. Nah, ada ada 3 cincin CMB. Pemilik cincin itu diberi kebebasan oleh Museum London, museum terbesar di dunia, untuk meneliti apapun. Nah, biasanya emang dipegang oleh 3 orang nih. 3 orang bijak. Tapi dalam kasus ini cincin itu dipegangkan sama 1 anak yang merupakan anak angkat dari 3 orang bijak dari Museum London itu. Jadi dia megang 3 cincin itu. Makanya dia punya dana penelitian yang nggak main-main gedenya. Betul. Nah, kemudian dia ke Jepang, dia itu masih kecil. Ini masih SD ya? SD ya? SD. Betul. Cuman dia lompat kelas ke SMA. Formulanya masih sama. Laki-laki dengan kecerdasan luar biasa dan cewek dengan atletisme yang luar biasa. Kembali ke formula KID. Nah, formulanya masih sama kayak ini. Nah, apa singkatan CMB? Aku ingat karena aku ingat banget waktu baca itu, karena ada hubungannya 3 orang bijaksana. Ya itu. Nah, Kaspar, satunya Melkir sama Baltasar. 3 orang bijak dari timur yang datang mengunjungi Yesus. Itu makanya ada 3 orang Pemegang cincin sebelumnya. 3 kan sempat jadi rebutan juga kan di volume terakhirnya itu. Nah, yang memegang gelarnya. Gila. Kalau KID itu adalah cerita misteri dengan memberikan ilmu-ilmu eksak kepada kita yang mana kita bingung setengah mati membacanya. CMB itu adalah cerita misteri dengan memberikan unsur-unsur arkeologi dan sejarah. Historinya kental banget. Kental banget karena sekali lagi museum. Jadi kasusnya itu selalu ada hubungannya dengan arkeologi atau sejarah. Jadi kayak mereka nyari ada tempat penambangan, bukan penambangan ya, penggalian. Terus tiba-tiba ada kasus di sana, terus si Shinra-nya dipanggil. Kadang-kadang malah bahas soal perang. Kadang-kadang bahas soal perang. Nah, Shinra ini memungkinkan dipanggil kemana-mana karena dia adalah pemilik cincin CMB. 3 cincin makanya itu gila, cincin sakti anjir. Ini settingnya tuh di mana-mana. Sempat ke Kalimantan juga. Sempat ke Kalimantan juga karena meneliti satwa apa gitu lah, aku lupa. Jadi secara muatan CMB itu lebih bagus daripada KID. Iya, lebih Karena lebih ada sisi historikalnya itu tadi, makanya jadi pengetahuan. Dan kita nggak mikir. Iya, kayak ikut berpetualang bareng si Shinra. Soalnya KID itu kan eksak ya. Tidak semua orang. Betul. Lebih capek KID dikit sih, tapi bukan yang capek banget. Nah, kalau CMB beneran itu nyaman banget dibaca. Dengan dinamikanya gitu loh. Nah, karakter-karakter pendukungnya juga ada broker dunia bawah tanah. Nah, itu sih. Gila. Yang brokernya itu yang jadi pemanis kali ya. Iya, dia salah satu. Ya, dia naksir Shinra juga. Nah, sayangnya karena karakter utamanya seorang bocah, seorang Shinra, maka nggak mungkin ada romance di sini. Nah, romance-nya jadi tertahan. Jadi malah hubungannya di kakak adik itu. Tapi belakangan dibuka. Belakangan. Nah, apalagi ya yang oh iya, ada beberapa crossover sama KID. Nah, itu yang ku sayangkan di CMB ini ada crossover dengan KID. Kenapa di KID nggak ada crossovernya dengan Shinra?
Ada. Emang ada? Ada. Sempat muncul Shinra? Sempet. Oh, Iya. Wih, lewat aku berarti. Iya, Di kan? 30 kalau nggak 40-an. Oh, kalau si Toma kan beberapa kali muncul ya? Iya, Di... tapi sekali. Seingat di Kidi satu kali. Oke. Jadi memang kasusnya sama. Aduh. Jadi beda sudut pandang. Oke, pantas aku lupa karena kasusnya sama kali ya. Jadi beda sudut pandang. Yang pas di Inggris itu kan, Iya, yang mereka jadi saksi dua yang berbeda itu kan. Nah itu dan ditunjukkan kalau memang Toma itu lebih superior daripada Shinra. Iya, benar. Dia kan hormat sekali sih sama pada si Toma si Shinranya itu. Itu yang menarik karena satu karena apa namanya ya, penulisnya sama sehingga universe-nya pun bisa jadiin satu karena nggak ada pembatas gitu. Nggak ada batas. Karena memang tidak ada unsur-unsur mistis dan lain sebagainya. Ini tuh murni kehidupan sehari-hari aja. Jadi mau digimanain masih oke. Yang jelas Shinra ini bukan bocil kematian kayak Conan. Bukan. Dia tuh memang ahli sih. Jadi dia tuh sering dipanggil untuk menyelesaikan kasus karena emang kasus itu butuh ekspertisnya dia. Dan itu seringkali bukan kasus pembunuhan. Benar, banyak sekali bukan kasus pembunuhan. Nggak harus ada yang mati. Nah, kalau Ki-ID itu punya Ki-ID ketika menyelesaikan kasus, kalau Shinra itu punya mari saya antar ke Wunderkammer. Wah, anjay itu. Iya, itu udah. Memang penulisnya jago sekali sih. Maksudnya bikin gimmick yang apa ya? Bikin gimmicknya selain itu ini kan Ki-ID dan CMB itu adalah cara pamer kalau aku tuh menguasai banyak bidang loh. Cara pamernya sepele gampang. Gila, kadang cuma satu halaman udah selesai kasusnya. Itu Shinra sama si Toma. Kita menunjukkan kalau Motohiro Kato itu beneran Motohiro Kato ya namanya. Motohiro Kato betul. Motohiro Kato itu benar-benar sensei itu wawasannya luas sekali, nggak cuma sekedar eksak ya, dia sosial budaya juga dia gede sekali. Gila. Udah kan Mr. Keaton nggak sih dia? Mr. Keaton. Lebih santai iya, ya. Kan? Kayak Mr. Keaton tapi lebih santai. Apa-apa. Kalau kalian pengen baca Master Keaton Light ya ini sih. Master Keaton Light. Temanya juga tema-tema keluarga juga sih. Mirip. Dia bawa ke luar negeri ada kasus apa-apa. Bedanya ini lebih kocak aja. Kalau Master Keaton kan berat ya kalau baca. Berat. Capek bacanya Master Keaton. Walaupun ya jelas bagus sih. Nah, satu lagi yang membuat kenapa CMB itu lebih superior dibandingkan KID ya. Ada misteri besarnya. Ibunya Shinra siapa? Shinra, iya. Walaupun itu sih aku kecewa. Aduh, aku kecewa sih dengan. Iya. Karena begitu doang. Iya, karena begitu doang di akhir volumenya. Tapi itu kan benang merah yang kan ada bapak angkatnya 3 nih. Iya. Nah di beberapa volume tuh ada kita diceritain satu persatu. Nah masalahnya kenapa bapak angkatnya kan pemegang cincin sebelumnya. Harusnya kan veteran ya, pinter. Ternyata nggak lebih pinter dari si Shinra. Justru karena itu, karena dikasih. Justru karena itu dikasih karena. Tapi terlalu polos mereka tuh. Ya. Ada wibawanya udah buset ini. Sebenarnya bukan nggak ada wibawanya, cuman pas ketemu Shinra jadi kebanting. Soalnya pas mereka berhadapan dengan orang lain, itu juga terlihat kalau mereka sangat-sangat dihormati. Oh iya, sangat dihormati. Cuman emang pas ketemu Shinra, kan lebih gila. Selain ini ternyata selain sebagaimana bapak yang memanjakan anaknya ya. Semua bapak-bapaknya itu sangat memanjakan Shinra. Sangat memanjakan di Shinra. Sangat percaya sama Shinra. Emang mereka sama Shinra itu emang cocok dikasih 3 cincin itu. Makanya Sasaki ya sih. Namanya siapa sih? Aku lupa sih namanya ini. Namanya sama Shinra. Yang cewek. Gila. Ketukar sama itu berarti sama KID. Nah, makanya si ini itu jadi sosok kakak yang bisa mengingatkan Shinra karena saking Shinra itu kadang-kadang terlalu excited. Jadi dia tuh bisa jadi kontrolnya Shinra gitu. Bener-bener. Lebih berguna sih. Bukan lebih berguna dibanding Kana ya. Karena Kana dan Toma itu kan hubungan romantis dari awal kan nyalanya kuat banget. Iya, Kalau ini adik kakaknya yang kuat banget. Bener. Jadi beneran kayak Shinra itu dipaksa untuk lebih behave sama si kakaknya ini sih itu yang bikin menurutku dinamika KID itu dinamika CMB itu secara cerita utuh itu lebih kita tahu goalnya apa gitu loh daripada KID yang ya cuman kita ngikutin aja gitu. Tapi sama-sama enak dibaca, cuma kalau tinggal beda tema doang sih sebenarnya tuh. Aku fun fact ya KID sama CMB itu aku kalau terbit selalu langsung aku beli sih. Iya. Karena Kideji tuh aku masih nanti dulu deh gitu. Maksudnya enggak day one juga gitu. Tapi KID sama CMB tuh langsung deh. Karena aku pengen baca. Jadi top list ya? Top list karena aku pengen baca. Padahal bacanya juga cepet ya. Cepet. Bacanya cepet ya. Nggak kayak komik detektif yang butuh waktu dan effort ini. Iya. Effortless lah untuk baca. Oke, apa lagi?
That's all. Kira-kira itu sih bahasan kita soal CMB sama KID yang sebelumnya. Kapan-kapan kita akan bahas Rocketman ya, tapi mungkin butuh baca ulang bahas Rocketman karena itu kompleks ya. Ceritanya juga bagus banget Rocketman itu. Itu apa genrenya ya? Shonen atau adventure ya? Apa ya? Kayaknya seinen deh. Seinen ya? Oh, itu melibatkan kematian banyak orang juga. Oke, thank you teman-teman udah nonton kita. Akhirnya kita bisa juga bahas KID dan CMB. Sampai ketemu lagi di konten kita selanjutnya. Thank you.